Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fira Nadia dari Universitas Budi Dharma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi, tahun ajaran 2020-2021 dengan nomor pokok mahasiswa 201200076. Saya akan mempresentasikan soal dari Bapak Mesran selaku dosen pembimbing logika dan algoritma untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan. Baik, di situ sudah ada soalnya. Dapat kita ketahui, sebuah perusahaan ingin membuat program penggajian dengan tujuan memudahkan untuk melakukan perhitungan gaji kepada karyawannya. Adapun ketentuan yang diharapkan yaitu gaji pokok berdasarkan jabatan. Untuk jabatan mandor maka gaji 1.750.000. Jabatan kepala bagian maka gaji 2.500.000. Jabatan staf maka gaji 1.250.000. Untuk karyawan yang menikah, maka diberikan tunjangan keluarga sebesar 15% dari gaji pokok. Setiap karyawan yang dikenakan pajak yang besarnya 1,5% dari gaji pokok. Baik, dari persoalan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk jabatan kepala bagian maka gajinya sama dengan 2.500.000 atau bisa kita sebut dengan golongan pertama. Nah, lalu untuk jabatan mandor maka gaji 1.500.000 atau golongan kedua. Dan jabatan staf maka gaji 1.250.000 atau golongan 3. Dan untuk karyawan yang menikah maka diberikan tunjangan keluarga sebesar 15% dari gaji pokok. Lalu setiap karyawan dikenakan pajak yang besarnya 1,5% dari gaji pokok. Baik, kita langsung saja untuk menjawab persoalannya, karena Bapak Mesran ingin kita jawab pertanyaan itu dengan pseudocode dan flowchart. Baik, ini pseudocode-nya, dapat kita lihat di situ ada pembahasannya. Baik, pembahasannya adalah algoritma menghitung gaji karyawan. Lalu kita deklarasikan. Di situ ada golongan atau gol, gapok atau gaji pokok, T keluarga, tunjangan keluarga, gaji K, gaji kotor, pajak sama dengan numerik, status string. Lalu kita deskripsikan read dalam kurung gol, status. Kenapa ada dua variabel? Di situ dapat kita ketahui yang pertama ada variabel pertama yaitu golongan, variabel kedua yaitu status. Baik, langsung kita buat algoritmanya. If golongan 1 then gapok sama dengan 2.500.000. Else if golongan 2 then gapok sama dengan 1.750.000. Else if golongan 3 dan gapok sama dengan 1.250.000. Di sini kita bisa buat langsung end if dan kita langsung masuk ke algoritma untuk tunjangan keluarga yaitu status. Untuk golongan kita sudah selesai, kita langsung masuk ke algoritma status. Oke, if status sama dengan menikah dan T keluarga atau tunjangan keluarga sama dengan 15% dikali gapok, else tunjangan keluarga sama dengan 0. Kenapa else? Karena jika dia statusnya tidak berkeluarga maka dia tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Dari status kita sudah selesai, langsung masuk end if. Kita masuk ke pajak. Oke, gaji K sama dengan gapok. If gaji K sama dengan gapok, pajak sama dengan 0,15% dikali gaji K atau gaji kotor. Maka rate-nya dapat kita ketahui dalam kurung gapok sama dengan T keluarga sama dengan gaji kotor atau gaji kas.
right dalam kurung gapo atau gaji pokok, koma, T keluarga atau tunjangan keluarga, koma, gaji K atau gaji kotor, koma, dan pajak. Oke, lebih kurang seperti itu pseudocode yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tampilkan kepada Anda. Baik, kita akan beralih ke flowchart. Flowchart dapat kita ketahui bahwa untuk membuat flowchart sudah ditentukan bagaimana bentuk-bentuknya. Di situ ada star dengan lambang elips, lalu di bawahnya ada golongan 1, 2, 3, begitupun dengan di bawahnya sampai pada akhirnya kita ke tunjangan keluarga sama dengan 15% bagi yang sudah menikah. Lalu naik lagi ke atas pajak 1,5% bagi staf karyawan. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, saya rasa sampai di sini saja presentasi saya mengenai tentang algoritma penghitungan gaji. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.